Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divan Kajazia Hasan dengan NIM 1030 1250 0161. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi pendidikan agama Islam, yaitu makna mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu konsep sunnah. Seperti yang kita tahu, sunnah itu kalau dijalankan kita akan mendapatkan pahala, tapi jika kita tinggalkan itu tidak akan mendapatkan dosa. Jadi secara pengertian terdapat dua pengertian, yaitu secara bahasa dan secara istilah syar'i. Pengertian secara bahasa, sunnah adalah jalan, cara, atau tradisi, baik maupun buruk, merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Pengertian menurut istilah syar'i, sunnah merupakan segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, mulai dari perkataan, perilaku, maupun persetujuan. Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Fungsi dari sunnah ini tuh apa sih sebagai sumber hukum kedua? Yaitu sunnah itu berfungsi sebagai penjelas bagi ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Mengapa kita harus mengikuti sunnah? Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dalam dalil Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ayatnya berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun lisan kana yarjullaha wal yaumal akhira wa zakarallahu katsira, yang berarti sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Apa aja sih makna dan hakikat kita mengikuti sunnah Rasulullah ini? Pertama, kita mengikuti ajaran Rasulullah itu sudah pasti ajaran yang baik, mengikuti ajaran bukan pribadi manusia. Kedua, itu sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bentuk cinta kita terhadap Rasulullah itu sudah ada dalilnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Selain itu, kita juga dapat memahami konteks dan esensi sunnah ini. Kita dapat membangun identitas keislaman sebagai umat muslim yang baik. Lalu yang terakhir, kita dapat meraih syafaat di hari kiamat. Ternyata di sunnah itu ada tingkatan dalam mengamalkan sunnah loh, dan terbagi jadi 3. Yang pertama yaitu sunnah sebagai penjelas wajib, sunnah sebagai penyempurna, serta sunnah sebagai kebiasaan. Pertama, sunnah sebagai penjelas wajib itu contohnya yaitu tata cara sholat serta rukun-rukun sholat. Yang kedua itu sunnah sebagai penyempurna. Maksudnya apa sih? Kan setelah kita melakukan ibadah wajib, kita perlu menyempurnakannya dong. Dengan apa? Contohnya itu kita melakukan sholat sunnah rawatib, zikir pagi dan petang, serta perilaku dan adab-adab kita sehari-hari. Serta yang terakhir ada sunnah sebagai kebiasaan. Yang pertama, cara berpakaian. Kita harus berpakaian yang sopan, menutup aurat. Lalu ada model jenggot. Untuk para kaum pria mungkin bisa mengikuti model jenggot Rasulullah. Lalu ada jenis makanan favorit Rasulullah. Setidaknya kita tahu makanan-makanan apa yang Rasulullah suka. Penasaran nggak apa aja manfaat dan keutamaan kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah? Yang pertama, kita dapat meraih hidayah dan petunjuk ke arah yang benar. Yang kedua, kita mendapatkan kedamaian dan ketentraman dalam hati. Mungkin dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah ini, kita menjadi merasa lebih damai, lebih tentram di dalam hati kita. Yang ketiga, kita dijauhi dari kesetanan dan bid'ah. Yang keempat, menyatukan umat dalam satu pedoman. Yang kelima, setiap amalan sunnah adalah bukti keimanan kita dan kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Yang terakhir, kita mendapatkan pahala berlimpah. Bayangkan aja nih, kalau misalnya sunnah dijalankan itu, kita mendapat pahala. Jadi, lebih baik kita tunaikan gak sih si sunnah ini supaya kita melipat gandakan pahala kita. Ada beberapa contoh penerapan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, secara spiritual. Secara spiritual ini, sebagai contohnya, kita dapat melaksanakan sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah rawatib, membaca zikir pagi dan petang. Lalu kita dapat melakukan berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Contohnya nih, kita mau belajar sekarang. Lalu kita berdoa. Setelah selesai belajar, kita juga berdoa. Kedua, contoh penerapan personal. Itu balik lagi ke diri kita sendiri sih, namun ini disunahkan. Yang pertama, makan dan minum secara duduk, tidak secara berdiri ataupun secara melakukan kegiatan yang lain.
Lalu, kita dianjurkan tidak makan berlebihan, secukupnya saja. Bersiwak, membersihkan gigi, tidur miring, menghadap ke kanan, dan membaca doa. Atau penerapan di bidang sosial dan akhlak adalah senyum adalah ibadah. Jika kita bertemu dengan seseorang, ada alangkah baiknya kita tersenyum kepada orang tersebut. Kita tetap menjaga silaturahmi, maupun itu ke teman, keluarga, ataupun kerabat yang kita kenal. Kita jujur dalam jual dan beli. Sebagai pedagang, haruslah kita bersikap jujur, jangan curang ya. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu, yang ingin saya sampaikan di sini adalah sunnah merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah, bukanlah beban. Lalu, Rasulullah itu jadi teladan utama bagi kita. Kunci utama dalam mengamalkan ibadah sunnah yaitu istiqomah, di mana kita bisa mulai dari hal yang kecil, namun konsisten. Mengikuti sunnah, kita akan mendapatkan keberkahan hidup. Sekian penyampaian materi mengenai makna mengikuti sunnah Rasulullah. Saya tutup materinya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.